Oke, jadi di video kali ini saya akan kasih lihat ya versi 7 ini. Saya kan sudah pakai sensor terbaru ya. Ini dia sensornya. Kalian tahu juga di video saya sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan bedah juga fitur-fiturnya dan settingan-settingan ataupun pengaturan-pengaturan sekaligus fitur-fiturnya. Di modulnya ada di dalam sini ya. Ini belum saya rapikan sih modulnya, tapi bisa kalian lihat inilah perkabelan-kabelannya, cukup banyak kabelnya ya, soket-soketnya, tergantung fiturnya juga sih. Modulnya ada di sini ya. Ini belum saya kasih pelindung kabel karena memang ini modul versi 7 yang pertama. Modul versi 7 kabelnya cukup banyak, soketnya ada di sini. Nah, ini juga yang kalian tahu, ini bisa diganti, tinggal cabut kalau ini putus. Misalnya motornya tidak cocok dan ini cepat putus, ini bisa diganti. Dan spek yang terbaru sudah tidak gampang rusak. Ya, oke, kabelnya di situ. Kita rapikan dulu. Oke, setelah kunci kontak di on ya, pemasangan pada bagian koil kalian lihat di sini. Sebentar, bagian koil sini ya, bagian atas koil tuh, jangan berpatokan di bagian atas atau bawah sih. Lihat dimana yang plus 12 volt. Kalau ini 12 volt digeser, warnanya orange hitam, orange strip hitam, pasang di sini. Dan juga di versi 7 pembacaan RPM nya sudah pindah di coil, negatif coil. Kalau ini kan plus 12 volt coil ya. Nah, pembacaan RPM nya di kabel satunya di negatif coil yang di sini di bawah. Jadi tinggal colok-colok saja sih, tidak perlu potong-potong kabel. Kalau kalian mau pasang nanti tinggal colok-colok saja. Oke, ini penempatan bagian coilnya. Untuk bagian lainnya seperti pemasangan kabel plus 12 volt, negatif aki, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Soketnya ada di sebelah sini. Yang perubahan terbaru saja ya, yang saya kasih lihat cuma di bagian sini. Kopling juga masih sama, tombol masih sama seperti di video sebelumnya. Ini juga sensor, ini sensor lama belum saya cabut, tetapi saya mau cabut tapi belum ada waktu untuk bongkar, jadi biar seperti ini dulu. Ini sensornya yang terbaru ya. Oke, sekarang kita bedah fiturnya dulu. Jadi kita lihat di HP. Oke, seperti biasa nyalakan wifi nya. Lihat nama wifi akan terbaca ya. Oke, seperti biasa nyalakan wifi nya dulu. Setelah kunci kotak dinyalakan, dia akan ada nama wifi. Nama wifi ini bisa kalian ganti-ganti sih. Setelah tersambung, kalian buka browser, misalnya Chrome, dan kalian akan langsung kalau belum tulis ini, silakan ditulis. Ini alamat webnya, pastikan sudah tersambung dulu ya. Lalu tuliskan alamat web ini di browser kalian. Setelah itu kalian akan masuk ke menu dashboard. Nah, di dashboard ini kalian bisa lihat beberapa parameter-parameter, misalnya kopling, tombol, sensor ya. Sensor sedang ditekan atau sedang diangkat. Lalu limiter juga kalau sedang aktif. Jadi misalnya ini, sebentar ya, misalnya ini kopling akan saya tekan, dia akan berubah nanti sini ya. Kopling ditarik, lepas, tarik, lepas. Begitu juga dengan tombol ditekan. Jadi kalian bisa pantau nanti di sini. Aktifkan limiter, tekan tombol dan tahan, limiter aktif. Itu juga matikan. Jadi semua fungsi nanti kalian bisa lihat di dashboard ini. Nah, di sini juga kalian bisa buka, bisa lihat juga fitur-fitur auto warm up dan pokoknya parameter-parameter yang perlu kalian lihat. Ya, di sini juga ada bukaan gas dan suhu
modul sekaligus suhu mesin. Tetapi untuk versi yang sekarang saya mungkin sudah tidak menyertakan lagi sensor suhu mesin. Tapi kalau kalian memang berminat mau, bisa kalian infokan, karena suhu mesin ini sensornya jarang sih yang merasa terbantu dengan ini. Jadi mungkin tidak saya sediakan lagi. Jadi kalau kalian mau juga bisa sih, supaya fungsi suhu mesin tetap terbaca. Ya, selebihnya cara pasang kabel-kabelnya yang lain bisa kalian lihat di video lama saya. Lalu kita fokus ke, setelah di bagian sini kalian bisa buka bagian bawah sini. Ya, itu dia. Settingannya akan keluar. Ada setting quick shifter, shift light, auto warm up, launch control, limiter, idle rumble, wifi, lalu ini fitur reignite system. Baru bagian tools di bawah, kalibrasi sensor, ya sensor yang sana, kalibrasi bukaan gas juga, itu kalibrasi TPS nya, lalu kalibrasi RPM, dan juga terakhir untuk update dan backup. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Dari setting quick shifter. Jadi di setting quick shifter ini yang bisa kalian setting waktu cut time ya. Jadi mulai dari sini kalian bisa lihat QS aktif di RPM berapa, aktif di gigi berapa, verifikasi sensornya, benda. Oh sebentar, seharusnya ini saya masukkan 3, baiknya 3 sih. Ban cooldownnya berapa, jadi sebelum dia trigger lagi dia harus tunda berapa. Kalau kill time offset ini biarkan saja 60 ya. Setelah itu, kalau kalian merasa settingan quick shifter kalian kill time nya masih terasa lambat di RPM tertentu atau terlalu cepat sehingga mesin terasa sedikit kasar, nah kalian bisa buka di graphic editor ini. Nah di graphic editor ini kalian bisa atur lebih lengkap lagi. Kalian bisa atur kill time di berbagai RPM. Dan ini walaupun ini kelihatannya hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik, tetapi 8 titik ini dia menyesuaikan otomatis. Misalnya di titik 4000 bisa di setel, 6000 bisa di setel. Nah di titik yang tidak tertulis ini misalnya 5000, 5500, itu akan menyesuaikan sendiri. Jadi kalian tinggal geser-geser saja sih. Oke, begitu juga dengan kill time per gigi. Di gigi 1 berapa, gigi 2, gigi 3, gigi 4, 5, 6 bisa kalian atur di sini. Lalu kalau kalian merasa ketika kalian buka gas kecil, misalnya buka gas 10% ya, kill time-nya terasa pas. Tetapi ketika kalian buka gas full, itu kill time-nya terasa terlalu lambat. Karena beban mesin kan tinggi ya ketika kalian buka gas tinggi. Nah, kalian bisa atur kill time-nya berdasarkan TPS di bagian bawah sini. Misalnya kalian atur bukaan gas tinggi di atas 60%, kalian bisa misalnya kurangi 20 kill time, 20 milisecond. Nah itu bisa kalian atur sini. Itu juga bukaan gas sedang dan bukaan gas rendah, jadi bisa kalian atur sini. Tapi sayang sekali di motor saya ini kabel TPS nya ya, kabel TPS yang dari modul ke sensor TPS ini lepas ya. Saya belum ada waktu untuk bongkar lagi. Sebenarnya bongkar bodi ini cuma 30 menit, tapi terasa lelah sekali, jadi belum saya perbaiki. Jadi sayang sekali untuk TPS ini belum bisa saya benar-benar contohkan. Tapi intinya gampang aja sih buat kalian, tinggal caplok saja kabel TPS nya dan tinggal kalibrasi saja. Oke, itu bagian setting kill time. Kalian bisa atur juga, misalnya di gigi 1 mapnya seperti ini, gigi 2 kalian mau naik sedikit, gigi 3 kalian mau ubah bagaimana, bisa ya. Ini ada base map, jadi semuanya dari gigi 1 sampai gigi 6 itu settingan map kill time nya sesuai RPM itu sama. Nah kalau kalian ingin koreksi misalnya di gigi 1 ke gigi 2 saja yang terasa agak kurang, jadi kalian pakai settingan ini dan kalian sesuaikan sendiri, lalu klik simpan.
Jadi hanya map gigi 1 ke gigi 2 yang tersimpan. Ya, seperti itu. Lalu lanjut, setelah di settingan kill map sini, kalian bisa juga lihat shift analyzer. Nah, shift analyzer ini fungsinya untuk kalian misalnya debugging. Misalnya kalian rasa ada yang aneh, misalnya di gigi 3 ke gigi 4 itu ada yang aneh. Mungkin kill time-nya sudah pas tetapi kadang-kadang aneh. Nah, di sini kalian bisa rekam dan lihat langsung kill time-nya, RPM-nya, dan juga TPS-nya berapa. Sehingga kalian bisa tahu, oh ternyata di RPM begini, bukaan gasnya begini, itu kill time-nya terlalu lambat, sehingga bisa kalian sesuaikan lebih presisi. Oke, itu ini bagian shift analyzer. Bisa kalian kembali sekarang. Lanjut, tadi kan setting quick shifter ya. Sekarang bagian shift light. Nah, shift light mungkin kalian ada beberapa yang sudah tahu. Di setting shift light sini kalian bisa atur bahkan sampai 100 jumlah LED. Tapi kalau biasanya yang dipasang di motor itu biasanya cuma maksimal seperti punya saya ini sekitar 23 mata LED. Tapi ini selagi saya lepas ya. Sebenarnya alasan saya lepas karena shift light yang saya pasang itu di bagian sini. Di sini biasanya dia motor kalau bergetar dia lepas, copot. Nah, sebenarnya saya mau lem untuk jadi permanen kan di sini. Tapi kan saya perlu mengembangkan kan ya, tambah fitur atau mau revisi casingnya, sehingga tidak bisa saya patenkan langsung. Maka dari itu, daripada bikin saya pusing untuk pasang dorong lagi, untuk sementara saya cabut saja. Tapi soketnya ada di sini kok. Kalau mau pasang tinggal saya letakkan shift lightnya di sini. Ya, itu dia. Jadi di setting shift light sini kalian bisa atur animasi, atur juga misalnya saat motornya lagi idle, kalian bisa atur warnanya sesuai kondisi aki. Semua bisa kalian lakukan di sini. Pilihan modenya ya, dari samping kiri ke samping kanan, dari kiri kanan ke tengah, atau sesuai warnanya kalian bisa atur semua. Pokoknya sini semua lengkap. Kalian bisa atur warnanya layer 1, layer 2, dari RPM berapa ke RPM berapa. Buat yang bertanya ingin, "Bang, bagaimana kalau Bang, apakah bisa itu shift lightnya hanya aktif dari RPM 10.000 ke 13.000? Bisa ya. Jadi kalian tinggal masukkan RPM-nya, misalnya ini dia menyala dari 8.000 atau dari 10.000 sampai ke 13.000 bisa. Lalu layar-layar lainnya kalian bisa matikan saja. Seperti itu. Jadi bisa kalian atur suka-suka di sini. Ya, itu dia settingan shift light. Untuk lebih detailnya kalian bisa buka-buka lagi yang lain. Kita lanjut. Setelah setting shift light, sini juga ada auto warm up dan auto blipper. Ternyata ini belum saya Nah, di settingan auto blipper ini, oke, selanjutnya di setting auto blipper. Nah, di setting auto blipper ini kalian bisa lihat ya, settingannya ada auto warm up, dia menyala berapa menit kalian bisa atur, dan juga quick shift auto blipper ya, turun gigi tanpa kopling kalian bisa atur ya. Intinya seperti itu ya isinya, kalian bisa lihat. Kalian bisa pause videonya kalau mau lihat parameternya. Jadi ini untuk kalibrasi saja sih, tapi sudah saya kalibrasi, kalian tinggal pasang dan sesuaikan sedikit-sedikit kalau perlu. Lanjut, setelah auto warm up ada launch control ya, kurang lebih kalian tahu lah ya fungsinya. Sebentar saya apa dulu ini ya, di launch control kalian bisa atur dia dari RPM berapa sampai RPM berapa. Ada juga limiter ya, kalian bisa atur 5 mode suara seperti yang sudah saya contohkan. Misalnya kalian mau nyalakan 4 bisa, hanya nyalakan 2 bisa, nggak bisa, kalian atur suka-suka. Lalu ada idle rumble ya, jadi dalam idle rumble ini kalian harus centang dulu semua ini ya. Tapi
Ini mau saya contohkan, cuman masalahnya kabel TPS saya kan itu belum ini ya, belum terpasang dengan benar, lepas. Dalam sini lepas. Sudah saya goyang-goyang dia terbaca, tetapi ketika tangannya saya lepas, dia lepas lagi. Jadi perlu saya betulkan dengan membuka bodi. Nah, jadi idle rumble ini kalian harus centang dulu semua. Ini centang semua kan. Setelah centang semua, kalian bisa matikan satu-satu dan dengarkan suaranya. Kalian juga bisa atur kecepatannya ya. Dan tinggal kalian sesuaikan suka-suka suaranya jadi seperti apa, seperti itu. Oh, jadi ini idle rumble. Lanjut setting wifi. Nah, wifi ini kalian bisa menamakan wifi, masukkan nama wifi dan password yang baru. Tapi ingat ya, kalau ini jangan sampai lupa, karena kalau lupa kemungkinan besar kalian tidak bisa lagi mengakses settingan QS-nya ini. Tapi mungkin akan saya pikirkan untuk membuat kombinasi tombol untuk factory reset nama wifi ini. Itu bisa ya. Oke. Setelah itu bagian reignite system. Nah, jadi reignite system ini masih ya intinya masih dalam pengembangan sih. Belum benar-benar apa namanya? Ya kalian tahu lah ya, versi pertama. Tetapi walaupun ini versi pertama, bukan berarti kalian yang sudah beli tidak bisa dapat update. Nah, kalian yang sudah beli versi QS ini, versi QS 7, kalian bisa dapat update karena ini cuma update software kan. Jadi setiap ada perbaikan bug atau peningkatan fungsi, kalian bisa dapat update. Nah, di sini kalian bisa atur backfire ketika shifting. Sebenarnya fungsi ini saya bikin agar perpindahan gigi kan ketika kalian ganti gigi itu arus dari coil kan diputus, langsung diputus total kan. Lalu ketika waktu kill time-nya habis langsung disambung kembali. Nah, kalau dia disambung kembali seperti yang biasanya, dia kadangkala di gigi rendah atau di beberapa momen dia terasa menyentak karena kan tenaganya langsung menyala mendadak kembali kan. Nah, dengan sistem reignite ini dia tenaganya tidak langsung 100% full akan kalian rasakan, tetapi bertahap. Dengan cara saya membuat logika memundurkan pengapian. Jadi pengapiannya dimundurkan sehingga tenaga yang dihasilkan piston itu tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu menghentak. Nah, setelah saya berhasil membuat ini, ternyata fitur ini juga bisa bikin knalpot kalian meledak-meledak saat shifting. Bisa kalian maksimalkan meledak-meledaknya, atau bisa juga kalian kurangi atau matikan meledak-meledaknya. Jadi tinggal tergantung settingan sih. Nah, jadi ini yang pertama, shift backfire. Jadi ini tidak perlu kalian aktifkan. Kalau misalnya kalian sudah pakai knalpot racing free flow, biasanya settingan default yang saya kasih itu sudah bisa bikin meledak-meledak. Yang penting knalpotnya sudah menyala mesinnya sudah menyala 5 menit, sudah cukup panas, kalian shifting itu langsung meledak-meledak. Nah, kalau kalian merasa apinya kurang gahar mungkin, kalian bisa aktifkan yang ini, yang shift backfire ini. Ini apinya akan lebih gila sih. Tapi kalau menurut saya sebaiknya tidak terlalu perlu. Jadi tidak perlu dulu ini. Ini saja, kalian fokus pada bagian kedua ini, kotak biru ini, smoothing after kill time. Jadi ini yang kalian bisa mainkan. Kalian bisa mainkan derajatnya, dimundurkan berapa derajat, siklusnya. Jadi berapa kali siklus piston dengan retard pengapian. Kalian bisa atur. Nah, jadi kalian bisa atur sini di derajat berapa
Kalau misalnya kalian ingin maksimal ledakannya, kalian bisa naikkan maksimal sih menurut jangan lebih dari 80 sih. Tetapi saya tidak tahu, berbeda motor beda settingan. Jadi kalau kalian pakai settingan saya ini dan sudah meledak, sudah cukup sih, tidak perlu diatur-atur lagi. Jumlah siklus kalian bisa naikkan dari 1 sampai 6 sampai 10. Tetapi menurut saya tidak usah terlalu banyak sih, biar tenaganya tidak terlalu ngempos saat selesai shifting. Tapi ini bisa kalian atur sih, RPM rendah berapa siklus dan RPM tinggi berapa siklus. Misalnya di RPM rendah kalian ingin sangat nyaman, kalian bisa masukkan 5, dan RPM tinggi kalian ingin respon cepat, kalian bisa masukkan 1 atau 2. Lalu ini juga, setelah ini kan tadi. Nah, ini diesel backfire. Jadi ini fitur untuk meledakkan knalpot ketika kalian lepas gas. Jadi ketika kalian tutup gas, dia akan pang. Tetapi bisa kalian atur dia ledakannya berapa, ya. Jadi kalau dia nembak terus itu kan kayak knalpot bocor kan. Nah, kalian bisa atur misalnya ledakannya cuma 1. Kalian tutup gas, pang. Tutup gas, pang. Dan kalian bisa atur juga dan di sini juga ada reset TPS. Jadi ketika kalian gas di sambil bukaan tertentu, dia terset lagi dan bisa meledak lagi. Jadi itu baiknya memang sih saya peragakan, tapi sayang sekali ya, ini kabel TPS nya ini tidak terpasang. Jadi oke. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri ya nantinya bagaimana. Jadi ini yang kolom ini warna biru, dia backfire saat shifting, dan ini yang warna orange, dia backfire ketika kalian lepas gas. Oke, jadi itu dia. Kita kembali. Setelah bahas fitur-fitur itu, kita bahas di bagian sini tools untuk atur. Pertama, kalibrasi sensor. Nah, di kalibrasi sensor sini kalian cara settingnya gampang sekali ya. Yang pertama ada titik 0. Nah, titik 0 ini kalian harus masukkan ketika sensornya terpasang. Jadi ini sensornya harus terpasang, jadi asnya tidak terlalu, dia harus ada di tengah-tengah ya. Jadi ketika kalian tekan, dia tertarik ke bawah, tidak mentok, dan ketika kalian angkat, dia tidak mentok ke atas, dia pasti tengahnya. Nah, ketika dia sudah di tengah-tengah begini, kalian lihat nilainya berapa, nilai stabil di sini. Misalnya nilai stabil sini kan, kalau kalian lihat saya ini 2681, kalian bisa masukkan 2681. Nah, setelah itu kalian tentukan juga titik tarik maksimal. Jadi kalian tekan maksimal. Nah, seperti ini. Lalu kalian lihat di sini. Misalnya tekan maksimal, ini nilainya 2833 ya. 2833. Nah, kalian masukkan seperti itu. Lalu titik tarik maksimal kalian angkat. Kalian lihat sini, titik tarik maksimal 2174. Kalian bisa masukkan sini. Setelah itu kalian simpan saja. Tak. Nah, seperti itu. Nah, setelah terkalibrasi ini kan sudah sesuai ya. Angkat tekan. Nah, kalian sekarang atur QS itu akan memutus pengapian saat tekanannya berapa persen. Misalnya kalian tekan seperti ini, saya tekan sedikit. Nah, ini tekanannya 25%, 26%. Ya, kalian masukkan di sini, aktif ditekan di misalnya sini angkanya minus 26, kalian masukkan minus 26. Begitu juga dengan ketika kalian angkat. Ketika kalian angkat, kalian lihat, oh tekanan tuasnya itu 23%, masukkan 23. Dan itu kalian simpan. Nah, setelah kalian simpan begini, sudah sih, ketika kalian injak ya, dia di sekitar 26%. Tapi kalau sini kan ketika saya injak, dia harus agak diinjak lebih kuat ya untuk capai 26%. Jadi saya atur saja di 20 misalnya, biar tidak terlalu dipencet kuat, dia sudah aktif. Nah, bisa ketika kita tekan hanya sekitar 20%, nah dia sudah menyalakan. Jadi kita kembali ke dashboard. Nah, misalnya ini ya, terbaca up. Oke, begitu juga dengan down. Nah, seperti itu cara setting sensornya. Lalu kalibrasi bukaan gas. Nah, kalibrasi bukaan gas ini kalian atur fokus di kolom ini ya. Kalian
bagian kolom di bawah ini kalian tidak usah pedulikan ya. Bagian ini tidak usah pedulikan, ini akan saya hilangkan. Harusnya cuma ada ini. Nah, di sini kalian akan, ketika kabel TPS-nya tersambung dengan benar, sini akan keluar nilai. Yang kalian lihat nilainya di sini yang tulis EMA filter ini. Nah, ketika kalian bukaan gas, kalian tutup seperti ini, kan ditutup kan, tidak digas. Nah, kalian lihat nilainya berapa di sini. Ya, tertulis 450. Nah, kalian masukkan di sini ADC saat gas ditutup. Lalu kalian buka gas full, kalian lihat nilainya. Lalu kalian masukkan di sini ADC saat gas mentok. Nah, itu untuk kalibrasinya. Cuma seperti itu, gampang sekali kan? Lalu jangan lupa kunci dan simpan. Setelah itu kembali, lalu TPS kalian akan terkalibrasi. Lalu terakhir ini kalibrasi RPM. Ya, kalian bisa lihat sini. Kalibrasi RPM ini sebenarnya sudah ya, sudah tidak perlu kalian apa. Tapi kalau kalian ingin sesuaikan, yang pertama kalian sesuaikan, ini tidak perlu disentuh yang bagian pertama ini, biarkan saja. Kalian fokus pada kalibrasi sinyal. Nah, kalibrasi sinyal ini misalnya RPM motor kalian itu di speedo sudah 2000 RPM, tapi terbaca di sini masih 500 RPM. Nah, itu kalian naikkan angkanya sampai dapat misalnya tadi 2,10 ya, misalnya kalian naikkan jadi 3 sampai kalibrasi RPM-nya, RPM yang terbaca di motor dan terbaca di modul sudah sama ya, seperti itu. Lalu filter RPM, jadi misalnya RPM yang kalian lihat itu agak noisy. Jadi noisy artinya apa ya, loncat-loncat. Nah, kalian bisa masukkan. Sebenarnya default saya sih sini 1400 ya, jadi kalian masukkan 1400 dan 10. Nah, ini sudah cukup stabil dan RPM-nya akan sesuai. Ntar saya nyalakan motor untuk lihat ya. Kita netralkan dulu, nyalakan mesin. Untuk kalibrasi RPM sudah. Setelah itu bagian terakhir, fitur yang terakhir yaitu software update. Nah, di software update sini kalian bisa update software, misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya ada perbaikan bug di fungsi reignite system, misalnya bisa meledak-meledak saat limiter. Nah, itu akan ada update softwarenya, dan bagi kalian saya kasih gratis untuk software update-nya. Jadi ibarat update HP, update apa ya, update laptop lah dari Windows. Nanti saya kasih update-updateannya, nanti saya pikirkan untuk masukkan di website. Jadi kalian bisa download sendiri. Saya sebenarnya ada WA yang saya pakai, dan situ ada grup untuk teman-teman juga. Saya share di situ update berita dan lain-lain. Tapi sayang sekali nomornya itu sudah lama hilang. Lalu nomor itu tinggal ada di WA laptop saya, di PC WA web. Nah, saat PC-nya itu tidak lagi saya saat PC-nya itu bermasalah dan tidak saya hidupkan selama lebih dari 1 minggu karena dia sedang ada perbaikan, tiba-tiba ketika saya mau masuk lagi ke WA, dia sudah terlog out. Nah, di situ saya pusing deh, cari-cari nomornya sudah tidak ada, sudah tidak ketemu karena sudah 1 tahun tidak diisi pulsa. Nomornya mungkin sudah terblokir dan sudah dibuang mungkin karena nomornya sudah tidak ada, sehingga ya hilang deh. Sehingga nanti saya pikirkan apakah akan buat pakai WA baru atau nanti mempermudah lewat website saja, biar kalian download saja langsung situ. Oke, jadi itu untuk software update. Lalu di sini data center. Nah, di data center ini fungsinya untuk kalian, misalnya settingan kalian ini sudah pas ya, settingan kalian sudah bagus menurut kalian dan kalian ingin share settingannya, jadi kalian bisa download settingannya, dan settingannya setelah tersimpan kalian bisa bagikan. Lalu teman yang mau
pakai settingan kalian, mereka bisa di bagian upload settingan sini, mereka bisa pilih file yang tadi, lalu diupload dah seperti itu. Nah, jadi fitur ini untuk backup and restore. Jadi misalnya ada update terbaru, kalian tidak ingin settingan kalian terhilang, terhapus, kalian bisa cadangkan dulu misalnya dengan download settingan. Seperti itu. Atau mungkin settingan saya sudah pas, saya dapat settingan yang paling oke, saya bisa share ke kalian dan kalian bisa upload settingan. Jadi ini bagian update-nya ya. Jadi tenang saja buat kalian yang berencana beli, tetap saya update bila ada bug-bug atau fitur-fitur yang belum maksimal. Tapi memang saya kesulitan sih, karena hanya saya yang mengerjakan ini, saya yang rakit modulnya, saya yang kembangkan modulnya, saya yang kembangkan fiturnya, sehingga benar-benar waktunya saya itu sangat mepet. Di sisi lain saya ingin fitur-fiturnya ini bertambah lebih banyak, tapi di sisi lain kalian juga butuh bantuan, misalnya untuk pemasangan, untuk setting. Jadi harapan saya sih untuk teman-teman, apalagi yang mau pasang, nanti kalau bisa mohon ya, nanti dipelajari dulu, pahami tutorialnya. Ada AI juga di web saya, nanti kalian belajar dengan baik untuk supaya, kalau menurut saya sih bisa pasang sendiri ya, supaya saya bisa fokus kembangkan software kita ini biar fitur-fitur lebih banyak dan lebih menarik. Karena kadangkala, jujur saja, kadangkala untuk bantu proses pasang biasanya saya 1 hari, kadangkala bantu teman-teman untuk pasang, padahal selama 1 hari itu saya bisa perbaiki bug atau selesaikan proyek dengan fitur terbaru, sehingga memang agak terganggu sih, atau bahkan menyelesaikan rakitan modul untuk dikirim. Jadi itu alasan saya sih sebenarnya, sedikit terhalang. Produksi juga sekarang berkurang karena halangan itu, karena one man only. Sebenarnya saya ada 1 orang yang bantu saya rakit, sudah saya ajarkan juga, tapi memang terkendala juga di modal untuk belanja lebih dan produksi lebih. Jadi untuk sekarang saya masih sendiri. Nanti ketika kalian sudah lancar-lancar yang pesan, mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi akan saya maksimalkan tutor-tutornya supaya lebih lengkap, supaya kalian bisa mandiri pasang sendiri. Karena memang menurut saya kalau kalian paham dan bisa pasang sendiri, saya jamin hasilnya akan lebih puas. Karena saya lihat ada teman-teman yang sudah beli dan mereka mampu pasang sendiri, mereka bisa akali dengan cara yang keren-keren. Ada yang bikin bracket sensornya yang sendiri, ada yang ngecat bracket sensornya, ada yang modif bracket sensornya. Jadi saya lihat ketika kalian paham cara kerjanya, paham konsepnya, itu settingan kalian bisa lebih bagus dan bahkan lebih bagus dari yang saya bayangkan. Jadi kalau untuk kalian yang mau beli, mohon dibaca ya. Untuk panduannya kalian bisa akses di web ya. Sebentar sini misalnya saya tunjukkan webnya, tavios.netlify.app. Sini di halaman utama kalian bisa lihat tentang berita-berita terbaru apa saja ya. Ini halaman utama, kalian bisa lihat versi quick shifternya, shift light. Dan juga ada AI sini yang siap bantu kalian 24 jam kalau kalian perlu bantuan. Ya, nggak akan bosan-bosan AI ini bantu balas chat kalian di bagian bawah sini. Lalu ini kan halaman utama. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa klik ini, panduan ini ada di atas, atau geser scroll paling bawah ya. Scroll paling bawah, buka buku panduan pemasangan lengkap. Nah, kalian bisa lihat di sini. Saya juga sudah kasih pengumuman, saya kalian akses ke WA. Jadi kalau kalian mau hubungi saya bisa via TikTok ataupun IG. TikTok dan IG-nya ada di sini ya. Jadi bisa kalian langsung klik saja di sini, bentar di bagian bawah. Nah, ini link untuk ke YouTube, link untuk ke TikTok, FB.
Misalnya ini YouTube untuk pasang dan tutorial, klik saja sini, langsung kalian akan diarahkan ke YouTube saya ya. Kalau kalian ingin hubungi saya bisa ke TikTok, misalnya sini TikTok kan, termasuk ke TikTok saya Octavios. Nah, apalagi IG, kalian bisa masuk datang ke IG saya, bisa chat saya di sini ya. Lalu apalagi ya, mungkin itu ya. Oke, kita kembali. Lalu kalian bisa buka buku panduan pemesanan lengkap. Nah, di bagian buku panduan sini kalian harus baca, mohon ya. Jadi mohon bantuan teman-teman supaya saya bisa fokus kembangkan fitur-fiturnya kita biar bisa lebih jos lagi. Jadi kalian pelajari ini dengan seksama dan pasang sendiri. Jadi misalnya di sini kan saya sudah kasih contoh-contoh ya untuk GSX, R15, Honda, kurang lebih sama. Nah, saat pemasangan kalau bisa sih sediakan alat test pen ataupun avometer untuk cek kabel plus 12 voltnya, karena plus 12 volt yang paling penting di bagian coil itu, karena bagian situ tidak boleh salah pemasangan. Nah, misalnya sini ya, ini contoh plus 12 volt untuk R15 ya. Kalau kalian motor kalian belum tahu warnanya, kalian bisa Google searching atau langsung searching di YouTube, banyak kok tutorialnya. Dan warnanya juga kurang lebih sama-sama. Jadi untuk hal seperti itu bisa kalian cari sendiri, tidak perlu chat lagi saya langsung. Lalu di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya juga. Ini contoh untuk GSX ya. Lalu ada, pokoknya semua tutorialnya lengkap ada di sini ya. Tapi memang ini sih ada versi yang lama. Kalian juga tidak perlu terlalu berpatokan di sini. Tapi bisa diikuti langkah-langkahnya. Karena memang ini, walaupun ini versi yang lama, di versi yang baru sudah tidak ada LED-LED seperti ini. Tapi kalian bisa ikuti ini karena ini tutorial kalau kalian tidak ada avometer. Lalu begitu juga dengan setelah kalian pemasangan, ada bagian kalibrasi awal ya. Harus pastikan wifi nya sudah menyala dan hubungan ke wifi. Lalu harus kalibrasi RPM dulu biar di webnya tidak, angka RPM nya sesuai dengan RPM motor. Lalu di sini juga kalian kalau masih kesulitan, ada garis-garis bawah ini adalah video ke YouTube ya. Kalian bisa klik dan dia akan ke video YouTube. Jadi kalian baca dengan seksama, itu adalah link-link ke YouTube. Nah, bisa kalian baca. Kalau ada kena masalah juga kalian bisa tanya sini. Dan kalau memang bermasalah sekali dan kalian malas baca satu-satu, kalian bisa tanya langsung ke AI di sini. Misalnya kita tanya apa ya? Bentar saya kecilkan dulu. Nah, misalnya mana itu? Nah, ini. Misalnya kalian kesulitan saat pemasangan RPM tidak terbaca, misalnya RPM tidak terbaca. Nah, kalian bisa langsung kirim. Nanti AI-nya yang akan bantu. Nah, bisa kalian lihat. Kalau RPM tidak terbaca, cek ini dulu ya. Temuan RPM, tako. Jadi untuk kabel RPM bisa kalian ambil dari kabel pulsar atau data injektor. Nah, untuk di modul lama jangan disambungkan ke coil, tetapi di modul yang baru ini kita ambil data RPM dari coil. Jadi untuk kalian yang pakai lama, kalian bisa ambil dari data injektor. Itu kabel RPM terbersih. Jadi situ tidak loncat-loncat. Kalian bisa ambil dari data injektor. Nah, setelah ini ya, misalnya ini RPM tidak terbaca, ini solusinya ada di sini ya. Kalian pilih, ubah tipe sinyal RPM, kalibrasi, cek listrikan. Jadi sini AI ini sudah saya training agar penjelasannya tepat dan singkat, jadi langsung ke poin masalahnya. Jadi kalian tidak perlu takut lagi misalnya salah-salah atau gimana ya. Jadi kalian tanya-tanya saja di sini. Atau mungkin kalian ingin bertanya fitur-fiturnya, kalian bisa tanya AI di sini. AI ini sudah saya train kok. Oke, jadi mungkin itu saja ya. Ini sudah gelap juga, motornya sudah gelap. Ya. Jadi intinya penting kita sudah bahas fitur-fiturnya dan juga beda isi-isinya dan kalibrasi beberapa hal juga. Jadi intinya gampang saja kok.
Nanti saya perbarui juga data-data dari AI ini sehingga dia menyesuaikan dengan pemasangan versi QS terbaru ini. Jadi manfaatkan AI ini ya kalau kalian kesulitan. Oke, jadi mungkin itu saja sih dari saya ya. Untuk teman-teman, harap kalau masih kurang jelas video ini masih mungkin bisa diputar ulang. Oke, itu saja, terima kasih.